Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Putri Aksiana dengan NIM 444220087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis protein atau asam amino metode HPLC. Apa itu protein? Protein adalah makromolekul biologis yang terdiri dari rantai panjang asam amino dan berperan penting sebagai sumber nutrisi serta pembentuk jaringan tubuh. Dalam bahan pangan, protein mengandung berbagai jenis asam amino, termasuk asam amino esensial, yang merupakan precursor penyusun peptida dan protein. Adapun sumber-sumber protein dapat diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, daging, telur, dan lainnya. Kemudian, apa itu HPLC? HPLC adalah atau High Performance Liquid Chromatography merupakan alat teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen dalam sampel cair, termasuk protein. Pada analisis protein, HPLC bekerja dengan mengalirkan sampel melalui kolom yang berisi fase diam dan fase gerak. Interaksi antara sampel dan kolom memungkinkan pemisahan komponen berdasarkan karakteristik tertentu. Kadar protein dihitung dari luas puncak atau peak area pada waktu retensi tertentu lalu dibandingkan dengan standar asam amino murni. Metode HPLC ini dapat menggunakan berbagai jenis kolom seperti reverse phase atau berdasarkan hidrofobisitasnya, kemudian ada ion exchange berdasarkan muatannya, dan afinitas berdasarkan biospesifisitasnya, dan size exclusion yaitu berdasarkan ukuran molekul. Kemudian di sini ada bagian-bagian utama dari HPLC. Nah, yang pertama itu ada reservoir pelarut atau tempat penyimpanan pelarut fase gerak yang akan digunakan untuk membawa sampel melalui sistem HPLC. Wadah ini tuh harus bersih, tertutup, rapat, dan bebas gas agar hasil analisisnya akurat. Kemudian ada pompa pelarut. Bagian ini mengalirkan fase gerak dengan tekanan tinggi dan aliran yang stabil menuju kolam. Pompa ini sangat penting untuk menjaga konsistensi selama proses pemisahan. Kemudian yang ketiga ada injektor atau alat untuk menyuntikkan sampel ke dalam sistem tanpa mengganggu tekanan tinggi dalam sistem. Biasanya berbentuk klop sampel atau auto sampel otomatis. Kemudian yang keempat yaitu ada kolom, merupakan tempat utama terjadinya pemisahan komponen dalam sampel berdasarkan interaksi antara fase diam dan fase gerak. Kolom biasanya terbuat dari baja, tahan karat, dan berisi partikel berukuran mikron. Kemudian yang kelima ada aparatus pasca kolom. Pada bagian ini hanya opsional jika digunakan perlu untuk menambahkan reagen atau modifikasi eluent sebelum melalui tahap deteksi. Misalnya untuk meningkatkan sensitivitas detektor. Kemudian yang keenam ada detektor. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur komponen yang keluar dari kolom berdasarkan sifat fisik atau kimianya. Kemudian yang terakhir ada sistem data untuk mengumpulkan dan output data berupa komputer atau perangkat lunak yang menerima sinyal dari detektor dan mengubahnya menjadi kromatogram yang bisa dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan prosedur analisis asam amino menggunakan HPLC. Yang pertama yaitu ada preparasi dan hidrolisis sampel. Ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada penghilangan lemak. Pada tahap ini kan opsional. Untuk sampel tinggi lemak dilakukan ekstraksi menggunakan metode Soclet dengan pelarut heksana. Yang kedua yaitu ada penghancuran sampel. Sampel padat dengan ukuran kurang lebih 3 mg dihaluskan agar homogen. Kemudian ada hidrolisis asam. Nah, pada tahap ini sampel direaksikan dengan HCl 6 molar 1 mili, kemudian dipanaskan dalam oven tertutup pada suhu 110 derajat hingga 120 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam guna memutus ikatan peptida dan membebaskan asam amino. Ada juga penghilangan udara menggunakan pemanasan yang bertujuan untuk menghilangkan gas agar tidak mengganggu hasil kromatogram. Selanjutnya ada pengeringan dan pemurnian hidrolisat. Nah, hidrolisat dipisahkan ke dalam labu
evaporator, lalu dibilas 2-3 kali dengan HCl 0,01 N, lalu dikeringkan menggunakan rotary evaporator selama 15 hingga 30 menit. Kemudian sisa pengeringannya dilarutkan kembali dalam 5 ml HCl 0,01 N dan disaring menggunakan membran atau kertas saring milipur. Yang ketiga ada derivatisasi asam amino. Nah, reagen OPA atau ortophthalaldehida yaitu sampel dicampur dengan buffer borat dengan pH 10,4 dengan perbandingan 1:1, lalu ditambahkan OPA dengan rasio 5:1 terhadap sampel. Kemudian campuran diinkubasi selama 1 menit. Kemudian larutan hasil dari kemudian disaring kembali dengan kertas Whatman sebelum diinjeksi. Lalu pada tahap keempat yaitu ada analisis menggunakan instrumen HPLC. Pada analisis ini HPLC dilakukan menggunakan kolom C18 dengan ukuran 3-5 nanometer dan ukuran kolomnya 150-250 mm dengan fase gerak gradien antara buffer A TFA 0,1% atau buffer asetat dan buffer B metanol atau asetonitril. Laju alir dijaga pada 0,8 sampai 1,5 ml per menit dengan suhu kolom 30-40 derajat Celcius dan volume injeksi yaitu 5-20 nanoliter. Kemudian deteksi dilakukan menggunakan UV dengan panjang gelombang 254 nanometer atau untuk fluorescence dengan eksitasi panjang gelombang 250 nanometer dan emisi dengan panjang gelombang 390 nanometer dengan durasi pemisahan sekitar 25 menit. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kalibrasi dan kuantifikasi. Yang pertama itu menggunakan larutan standar 15-17 asam amino dengan ukuran 0,1 hingga 100 nanogram per mililiter untuk membuat kurva kalibrasi. Kemudian selanjutnya diidentifikasi berdasarkan waktu retensi dan kuantifikasi menggunakan rumus luas area sampel dan tahap yang terakhir yaitu ada kalibrasi dan kuantifikasi. Nah, untuk kalibrasi menggunakan larutan standar 15-17 jenis asam amino dengan ukuran 0,1 hingga 100 nanogram per mililiter untuk membuat kurva kalibrasinya. Nah, selanjutnya dilakukan identifikasi berdasarkan waktu retensi dan kuantifikasi menggunakan rumus berikut. Nah, di samping kanan ini terdapat contoh atau hasil kromatogram dari asam amino pada sampel NATO. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari HPLC. Nah, yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya itu memiliki sensitivitas yang tinggi. HPLC ini mampu mendeteksi asam amino dalam konsentrasi rendah hingga 6 mg protein melalui derivatisasi dengan reagen seperti ortofluorodehilda atau OPA dan deteksi fluoressensi. Kemudian memiliki kompatibilitas dengan berbagai sampel. HPLC ini dapat menganalisis asam amino dari berbagai sumber yang beragam. Kemudian yang terakhir memiliki kelebihan otomatisasi dan efisiensi waktu. Dibandingkan dengan metode konvensional yang lainnya, instrumen HPLC ini menggunakan tekanan tinggi dan detektor fluoressensi sehingga mengurangi waktu analisis secara signifikan. Kemudian ada juga kekurangan dari instrumen HPLC ini. Yang pertama, kompleksitas preparasi sampel. Untuk melakukan analisis harus dilakukan proses hidrolisis protein terlebih dahulu dengan HCl 6N atau NaOH. Hal ini tuh memerlukan waktu yang lama hingga 24 jam dan kondisi terkontrol. Suhunya harus 110 derajat Celcius. Nah, hal ini tuh dapat beresiko menyebabkan degradasi asam amino. Yang kedua ada ketergantungan pada
derivatisasi dengan obat atau reagen lainnya itu memerlukan, untuk meningkatkan sensitivitas deteksi. Nah, tetapi tahap ini tuh rentan terhadap kesalahan teknis, misalnya ketidakstabilan reagen atau kontaminasi. Dan yang terakhir, kekurangan dari instrumen HPLC ini yaitu memerlukan investasi tinggi untuk perangkat dan perawatan, serta butuh keahlian khusus dalam mengoperasikannya. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.